Siang guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta lagi guys. Saya akan uji berapa freon termasuk R600 ini supaya Anda paham ini. Kenapa saya akan uji ini? Tentu supaya Anda Oke guys, siang guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta lagi. Saya akan uji 3 freon ini. Kenapa kalau menurut versi saya dan saya tidak berani R134 saya isi dengan R600 misalkan, atau R410A atau R32. Tentu ada sebuah alasan yang paten ini untuk saya. Karena apa? Dari sisi gas ini sudah pasti berbeda ini. Makanya saya akan uji yang nyala yang seperti apa, kemudian R134 sudah pasti ini tidak nyala. Orang gampang saja isi R600 supaya tidak mampet. Ini bukan gampang. Ini tukang sudah pasti belum ketemu penyakit aslinya. Sebab kenapa ini mampet? Kemudian di mana ini mampetnya? Kemudian diganti R600. Ini belum viral ini. Seperti LPG. 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu pada gampangin. Setelah pada mampus, baru pada tiarap. Ini kan enak saja. Saya akan unggah kasus ini nih. R600 dimasukin ke R134 supaya tidak mampet. Pasti dingin, saya jamin satu. Saya jamin adanya sebuah kapiler. Anda pasti ingat ini. Adanya sebuah kapiler. Gas apapun pasti terjadi dingin. Saya tidak bilang apapun, adanya kapiler pasti terjadi proses dingin. Walaupun freon ini, freon apa saja, saya jaminannya. Oke? Adanya kapiler, ingat ini. Kemudian adanya mampet di kulkas, kapiler. Mampetnya di mana? Sebabnya apa? Anda ganti freon R600 menjadi tidak mampet. Berarti penyakit ini belum ketemu. Yang namanya kompresor, saya bilang tadi, tentu ada jodoh-jodohnya di freon atau gas. Karena apa? Dari sisi pemipahan kapiler ini tentu berbeda. Kemudian dari oli. Oli saya bilang ini, R134 ganti R600 isi R600. Ini percuma ini, bukan seperti itu. Kemudian dari sisi pompanya, tekanannya, ini sudah pasti berbeda. Memang didesain untuk jenis gas yang seperti ini misalkan. Ini nyala, misalkan. Ini tidak, ini nyala. Tekanan rendah atau tinggi. Ini seperti itu. Enak banget. Isi R600 saya tidak komplain. Sudah setahun misalkan. Tadinya R134 mampet-mampet terus. Konsumennya bisa jadi yang tidak ngebel ke Anda. Karena apa? Nggak lama ini mati nih. Mampus ini kompresornya bisa saja. Ngapain ngebel? Pasti ini bakalan mampus lagi misalkan. Jadi jangan main enak. Makanya saya akan uji bahwa freon ini yang nyala atau tidak. Yang jelas pesan saya, isilah freon jodoh-jodohnya. Tentu saya bilang seperti itu karena berdasarkan uji. 1 R22 saya isi 410A mampus kompresornya. 410 saya isi R22 paginya mampus ini.
Oke, seperti itu. Berarti ini berbeda ini. Kemudian LPG diisi ke 134. Sekarang pada tiarap tukangnya nggak booming lagi. Saya gemborin seperti ini. Ada yang komen 6 tahun bisa jadi konsumennya nggak ngebel ke Anda karena kompresornya sudah mampus ini. Seperti itu, oke? Jadi Anda, saya kasih tahu ini supaya jodoh-jodohnya. Saya akan uji satu persatu ini freon ini. Saya menggunakan kapiler dan meter gas ini manifold supaya ini keluarnya kecil apinya, ya. Satu. Jadi ini tekanannya saya rendahin dengan kapiler. Bahwa uji ini saya kasih tahu ini. Gelap ini. Angin juga ini, saya sudah uji nih. Oke, ini nyala ini. Ini nyala ini, Anda saksikan ini, oke? Ini nyala ini. Tuh. Ini nyala 1R13R410A. Sudah saya uji semua, di bawah ada videonya. Satu ini R134 ini. Ya. Pasti saya tidak menyesatkan ke Anda karena ini berdasarkan uji, makanya saya tidak mau asal isi freon ini. Ini pasti ini menyesatkan. Ini R32 ini. Ini nyala juga. Nyala ini. Hanya kadar apinya ini berbeda-beda, ini nyala ini ya. R32 410 ini nyala tapi kadar apinya ini berbeda-beda. Jadi Anda bisa tes sendiri. Saya akan uji R600. Saya akan uji R600. Bentar. Anda bisa lihat. Oke, guys. Saya akan tutup.
Dari data inilah saya tidak sembarangan isi freon. Kalau urusannya dengan konsumen ini. Karena sudah pasti tidak tepat sasaran. Tepat sasaran hanya sekali. Kemudian saya pulang setelah tidak mampet. Kemudian dingin. 134 isi R600. Ini gampang. Saya gampang saja beli R600. Harganya lebih murah, saya isi R134 kemudian nggak lama langsung selesai. Tidak mampet beres perkara. Ini gampang. Saya tentu berdasarkan ini semua, uji ini semua, pasti saya tidak bakalan mau. Pasti ini akan berdampak. Saya sudah bilangin tentang LPG untuk R134. Kadar ini sudah pasti nyala. Oke, jadi seperti itu. Mudah-mudahan ini para pemula tidak mengikuti nih cara-cara ini dan gampang ini. Yang penting kulkas ini ketemu penyakitnya yang pasti. Ini dengan freon sesuai yang dimaksud di labelnya. Ini pasti beres perkara. Jadi ini jangan cari perkara ini. Mudah-mudahan sempurna untuk Anda bahwa sepele seperti ini. Siang guys.